Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sambil kita berniat i'tikaf, kita pada zuhur yang berbahagia ini mencoba mengkaji tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Artinya kata sahabat, kami dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu as-salat fi thalathati awqat, dalam 3 waktu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain yaitu fi khamsati awqat, dalam 5 waktu. 5 waktu ini dilarang untuk melakukan ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Maka tidak ada salat sunat setelah salat subuh. Ini dilarang, makruh tahrim. Yang kedua, inda tulu'i syamsi, ketika sedang terbitnya matahari. Ini di saat orang kafir yang menyembah matahari, dia beribadah di saat matahari terbit. Itu dilarang, tidak boleh melakukan salat waktu tersebut. Hatta sehingga naiklah matahari biqadri rumhin, ukuran 1 tombak. Begitu matahari sudah naik ukuran 1 tombak, itu telah hilang makruh tahrimnya. Artinya sudah dibolehkan untuk melanjutkan salat. Yang ketiga, indal istiwa, ketika istiwa, nyekeng tanya bahasa Aceh dengan jad urodimah, sebelum zawal, sebelum tergelincir. Kalau sudah tergelincir, hilanglah makruh tahrimnya. Yang keempat, ba'da salatil asri, setelah salat asar. Maka kalau kita lihat kan enggak ada salat sunat setelah salat asar, enggak ada itu. Jadi setelah salat asar dilarang untuk melakukan salat. Yang kelima, inda ghurubi syamsi, ketika sedang terbenamnya matahari, itu dilarang untuk melakukan salat. Timbul pertanyaan, apa konsekuensinya kalau kita melakukan salat dalam waktu-waktu yang dilarang itu? Apa konsekuensinya? Yang pertama, perbuatan tersebut haram. Maka dalam kitab disebut dengan makruh tahrim, haram. Konsekuensi yang kedua, la tad'aqidu salah, tidak terangkat salat. Salat yang kita lakukan itu tidak terangkat. Artinya ada kita kerjakan sama dengan tidak ada, tidak terangkat. Ini konsekuensinya. Dosa orang yang mengerjakan salat.
Bila mana kita lakukan salat dalam waktu tersebut, kita berdosa. Ini konsekuensi yang ketiga. Maka disebutkan wa ya'timu fa'iluha. Yang keempat, mu'anidul li syar'i. Perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak. Kenapa? Rasul melarang kita melakukan. Di tempat yang dilarang oleh Rasulullah, kita melakukan salat di situ. Maka perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak. Pertanyaan selanjutnya, salat apa saja yang dilarang? Salat apa saja yang dilarang? Jawabannya, salat yang tidak ada sebab. Salat yang tidak ada sebab kita bawa dalam waktu makruh tahrim itu dilarang. Mana contoh salat yang tidak ada sebab? Sebagaimana salat yang telah kita sampaikan waktu subuh kemarin. Salat apa namanya? Salat tasbih. Itu tidak boleh dilakukan ba'da salat subhi, setelah salat subuh, atau inda tulai syamsi, ketika sedang terbit matahari, atau inda istiwa, ketika tengah jarura, atau ba'da salat al-asri, setelah salat asar, atau inda ghurubi syamsi, atau ketika sedang terbenamnya matahari. Itu tidak boleh dilakukan, karena salat tasbih itu salat mutlak itu. Itu tidak ada sebab, tidak boleh kita bawa itu dalam waktu makruh tahrim. Illa laha sababun, kecuali sabit baginya salat tersebut ada sebab, itu boleh. Salat yang ada sebab boleh dibawa dalam waktu makruh tahrim. Mana contohnya? Ka salat wudu, seperti salat sunat wudu 2 rakaat. Pamannya selesai salat subuh, kita mungkin jalan-jalan. Udah capek jalan-jalan, mungkin kita temukan menasah masjid atau musalla, kita berwudu. Setelah itu kita salat sunat 2 rakaat. Salat sunat wudu itu ada sebab. Sebabnya karena kita sudah berwudu, maka dibolehkan untuk melakukan salat sunat wudu. Itu ada sebab, boleh itu. Umpamanya keluar di sini asar, umpamanya setelah salat asar di sini jalan-jalan ke pasar, kemudian kita temukan masjid kosong itu. Kemudian rencana masuk masjid, salat 2 rakaat. Apakah itu boleh? Padahal kita telah melakukan salat asar. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya karena kita masuk masjid, maka salat sunat tahiyat masjid boleh. Itu salat yang ada sebab namanya itu. Umpamanya setelah salat asar, kita tawaf. Tawaf bukan di sini, tawaf di Makkah. Nanti nak tawaf di Aceh. Tawaf. Setelah kita tawaf, kita melakukan salat sunat tawaf 2 rakaat. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh, karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebab karena kita telah melakukan tawaf. Boleh. Itu namanya salat yang ada sebab, boleh dikerjakan. Begitu juga kita tawaf umpamanya setelah subuh. Setelah itu kita salat sunat tawaf, boleh? Jawabannya boleh. Contoh selanjutnya, salat yang ada sebab, setelah asar ada gerhana matahari. Setelah asar ada gerhana matahari. Apakah kita boleh salat gerhana padahal waktu itu waktu makruh tahrim? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada sebab, karena ada gerhana matahari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya salat yang dilarang itu salat yang tidak ada sebab. Adapun salat-salat yang ada sebab itu dibolehkan.
dalam 5 waktu yang telah kita sebutkan tadi itu dibolehkan. Pertanyaan selanjutnya, dalam satu sisi ba'da subuh ketika terbit matahari ada hadis melarang melakukan salat. Di sisi lain ada hadis yang mengatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk wirid, zikir atau baca Quran, itikaf, kemudian dia setelah itu saat matahari terbit dia salat 2 rakaat yang disebut dengan salat syuruk. Ini pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang tam, yang sempurna. Itu kan ada hadis. Apakah ta'arud? Maksudnya apakah bertentangan dengan hadis larangan tadi dengan hadis ini, hadis perintah yang sangat besar pahalanya? Jawabannya tidak ta'arud. Tidak ta'arud, tidak bertentangan. Karena kita tidak melakukan salat syuruk itu setelah salat subuh. Dan kita juga tidak melakukan salat syuruk atau isyraq itu ketika matahari sedang terbit. Tidak waktu itu kita lakukan. Kapan juga kita lakukan? Kita lakukan salat syuruk itu setelah matahari naik ukuran 1 tombak. Artinya tidak lagi ketergantungan di kaki langit itu, telah naik dia. Kalau matahari sudah naik 1 tombak, hilanglah waktu makruh tahrib. Disitulah kita pertempakan salat isyraq atau salat syuruk. Kan tidak bertentangan. Yang salah selesai salat subuh matahari belum terbit salat syuruk, itu salah. Atau ketika sedang matahari terbit, itu sama dengan ibadahnya orang kafir yang sembah matahari. Salah, itu dilarang, itu enggak boleh kita sama ibadah dengan mereka. Jadi supaya tidak dilarang, kita lakukan di saat telah hilangnya waktu makruh tahrim, setelah matahari telah naik ukuran 1 tombak. Disitulah kita letakkan syuruk atau salat isyraq. Bahkan dalam pandangan sebahagian besar ulama mengatakan salat isyraq itu atau salat syuruk adalah muqaddimahnya salat duha. Jadi dilakukan di saat masuknya waktu duha, muqaddimahnya duha. Bahkan ada yang mengatakan salat isyraq atau salat syuruk itulah salat duha. Jadi jangan ada salat duha sebelum matahari terbit, itu ditertawakan oleh orang lain. Ada masjid pemanya yang salat duha sebelum matahari terbit. Apa makna duha? Duha itu matahari sedang naik, itu lagi memanas naik. Kalau sebelum terbitnya matahari apakah ada duha? Tidak ada itu. Jadi namanya isyraq atau syuruk kan matahari sedang terbit. Sama seperti salat maghrib. Mana salat maghrib itu? Matahari terbenam. Apakah kita salat maghrib sedang terbenamnya matahari? Kan tidak juga. Isyraq, syuruk, matahari sebelah timur itu, matahari terbit. Masyriq, maghrib. Coba kita lakukan logika itu. Masyriq, matahari terbit. Maghrib, matahari terbenam. Apakah salat maghrib itu ketika sedang ghurub, sedang terbenamnya matahari? Tidak. Juga itu masuk dalam waktu makruh tahrim. Kapan kita salat maghrib itu? Ba'da ghurub, setelah terbenamnya matahari. Begitu juga setelah terbit naik 1 tombak, disitulah kita perdempakan salat isyraq atau salat syuruk. Mungkin ini sebagai muqaddimah. Selanjutnya kita kembalikan kepada protokol atau moderator. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tapi ditanyakan yang mudah-mudah saja itu. Jangan yang susah-susah. Ini puasa, ini enggak sanggup kita berfikir ini. Ini yang bicara hari ini kelemah, ini enggak makan, enggak minum kan? Nanti habis maghrib baru ada kekuatan lagi.
Maka ditanyakan yang ringan-ringan. Kalau ada yang berat juga tidak dijawab, tidak dipaksa, pasti diserahkan ke moderatornya itu. Ya. Baik, jadi mohon doanya mudah-mudahan ini jawaban sudah. Insyaallah. Jadi baik Bapak Ibu yang kita Subhanahu wa taala, ini saya pikir dari materi yang disampaikan oleh Ustaz ya, ada 5 waktu, kemudian dalam sholat, kemudian banyak hal disampaikan oleh Ustaz. Mungkin ada hal-hal yang berkenaan dengan ibadah sholat itu yang akan ditanyakan. Silakan Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya salat subuh adalah dengar kebutuhan dengar itu biar. Terima kasih. Ya. Aja. Mungkin ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi serta jemaah. Yang bertanya Nabi masalah masih dalam wadahnya kita lakukan sembahyang qada, sembahyang wajib yang 3 wujud. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Satu lagi biar sekalian beri jawab Ustaz. Enggak, ini dulu Ustaz. Ya. Yang kira-kira tak pertanyaan ke apa-apa? Kalau lembaga pun mau yang kira pertanyaan, nyan urusan moderator. Untuk jawab yang lebih-lebih kalau tak puasa, yang kira-kira keron. Menyadia mugrek dilong kira kalau lebih sare juga. Banyak tengah cak roti mang hal lepas yang kira-kira. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan salat subuh? Begitu terbangun matahari sedang terbit. Posisi matahari posisi dalam waktu makruh tahrim. Apakah boleh kita salat subuh di saat matahari sedang terbit? Ya, kan itu pertanyaannya. Ya. Timbul pertanyaan selanjutnya. Apakah salat yang kita kerjakan itu salat ada sebab atau tidak? Ini analisis pertama. Jawabannya, salat yang ingin kita kerjakan itu salat yang ada sebab. Apa sebab? Karena subuh tadi tertinggal. Kan tertinggal. Salat yang ingin kita kerjakan di saat matahari sedang terbit. Pertanyaannya, apakah salat tersebut ada sebab atau tidak? Jawabannya, ada. Apa sebabnya? Sebabnya tertinggal salat subuh. Berarti ada salat yang luput, ada salat yang tertinggal. Tidak masalah, karena salat itu ada sebab. Ditanya kau kerja dan temayang tengah matahari terbit. Gimana pegawai teman? Kau tinggal temayang tubuh pun. Kemudian paling-paling ikut tengah mudah bertelak lah. Damah bio malam ikut. Begadung dengan sheep ikut. Yang kabeh itu. Kita buat salam, assalamualaikum dah jaju. Malam begadung dengan sheep mai dengku pada dengan sheepnya pertanyaan dengku berkedanya mendu. Mana mungkin sheep dengku mengedepur reduk dan sheep kata kedanya. Berarti jelas pada itu dibolehkan karena itu ada sebab. Ya. Pertanyaan kedua, di dalam tersebut ada surat qada. Iya. Pertanyaan yang kedua hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Cuma redaksi berbeda. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Tapi ada analisis pertanyaan yang kedua itu, ada analisis khusus itu. Kenapa? Kalau seperti pertanyaan yang pertama, berarti kita tidak sengaja memilih waktu makruh tahrim untuk qada salat. Cuma begitu kita bangun, kita berhadapan dengan waktu makruh tahrim. Apakah boleh kita lakukan? Jawabannya boleh, karena ada sebab. Sebab tadi tertinggal salat subuh.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita ambil waktu makruh tahrim itu untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal? Kan lain pertanyaannya setelah kita analisis. Lain. Bagaimana kalau umpamanya setelah salat subuh kita mengambil waktu untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal, habis salat asar bedah qadha sembahyang kerod, atau tengah hitibik matauro tak kata-kata sembahyang kerod, atau tengah hidup matauro tak jak melatah hawai becut tak kata-kata sembahyang. Apakah itu boleh? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya, kalau memang kita memilih, ini kan memilih waktu makruh tahrim itu untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal, berarti kan ikhtiar, memilih ba'da salat subuh untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal. Ini haram mutlak. Haram mutlak. Baik dia ada sebab atau bighairi sababin. Baik salat tersebut salat yang ada sebab iaitu qadha tadi, atau bighairi sababin, atau salat tersebut salat yang tidak ada sebab. Haram mutlak. Kalau haram mutlak, la tan'aqidu salat tersebut tidak terangkat. Tidak terangkat itu. Karena kita sengaja memilih waktu makruh tahrim untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal. Maka saya ada pengajian ibu-ibu, saya larang itu. Saya lihat itu ba'da subuh mereka bangun salat. Salat apa itu? Kami mengqadha salat-salat yang tertinggal. Kenapa diambil setelah salat subuh? Kalau mau diambil, nanti setelah naik matahari ukuran 1 tombak, disitulah. Setelah salat duha mengqadha salat-salat boleh. Atau ba'da salatil zuhri, setelah salat zuhur sampai sebelum masuknya salat asar. Ba'da maghrib sampai isya. Ba'da isya sampai menjelang subuh. Jangan sengaja dipilih waktu-waktu makruh tahrim untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal. Itu haram mutlak. Baik salat tersebut bisa babin, ada sebab, atau bighairi sababin, atau tidak ada sebab. Kalau haram mutlak, la tan'aqidu salat, tidak terangkat salat tersebut. Kita pikirkan sama tadi bentuk pertanyaan. Sekilas sama, setelah kita analisis berbeda pertanyaan pertama dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama karena kita bukan memilih menyekun masa saja bantah bedah pah tentang watanya. Kita tidak memilih. Pah jaga tengah TV matauro. Menyekun masa saja kamu kali. Kamu kah? Lagi mata tebi mata tempat balorong pram kali ngaji. Nyeng kamu kali. Nya kamu kali kan kala surah. Kan tak sedar di tenda bubuh kemudian jika kamu kali. Kajelah. Menyana jelah nak tamah liron. Ilah il tamah ni. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Banyak konten mengajar tapi dari sejarah. Ya, ini bab salat. Mungkin ada yang silakan masih bagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berbicara masalah salat itu sangat penting. Ya. Yang paling utama kami tidak berbicara masalah haram hukumnya waktu-waktu salat, tapi kami berbicara masalah salat bagi orang sehat, misalnya bagi orang normal. Misalnya begini, di dalam waktu ruku, begitu kita ruku, bagaimana posisi kita ruku? Tangannya di mana kita? Apakah di bawah lutut atau punggung kita agak bengkok? Itu yang pertama. Apakah lurus? Itu yang pertama. Kemudian sesudah kita bangun dari ruku, begitu kita bilang sami Allahu liman hamidah, tangan kita ke bawah, apakah tangan kita tetap atau bertayun-tayun atau di depan atau di belakang? Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang atau cukup aja dulu sekian tadi, nanti ada sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getak ลือกไก่ปนัดเทีย ada 2 boh bila tak dapat
Menyo kita mahal pingsan tu. Untung hendak kita mahal kita pun baik pingsan urun jauh. Putra pertanyaan pertama kaifiyat ruku'. Kaifiyat ruku'. Posisi itu harus sejajar, harus lurus. Punggung, kepala harus lurus. Ladum kena ruku' boleh mentengah wati. Tak benar. Ladum ruku' boleh tu ya uyup lagi mana ke kena ngelawa mana. Juga enggak benar. Ladum nak si ruku' lagi udung wat mana. Muna cikok lagi udung wat. Tidak benar itu. Yang benar ruku' nyok nyeret pialung ni cairo nah. Yang benar ruku' posisi telapak tangan ditekan di lutut, bukan di tulang kesian. Bahasa Indonesia tamahiro nah. Bukan di tulang kesian. Konsep mufradat bahasa Indonesia. Konsep nomor 4 guru bahasa Indonesia. Telapak tangan di lutut, bukan di tulang kesian. Tulang kering urusan ron, tulang kesian ke tulang kering. Pada mungkin basah lagi. Rukuknya posisi ini, belakang ini harus sejajar dengan kepala, harus sejajar. Tekan di sini. Tekan. Ya. Nyo kaluruh pun kalau. Menyo galam dah bedah pelaku ira tegan. Ira pun hai mentang dengiang mentang. 3 puasa, 3 praktek, 3 rubah. Ira nak keung galam dia start praktek dia kamu. Selembu ilang pinsan uronyo kan tengok. Betis ditekan di sini, tarik ke belakang. Nyo pinggang tarik ke depan. Muno rukuk. Yang kal lurus? Yang kal lah. Kang. Baik muno. Atau baik muno kan nah? Nya lagi nya urun to ke rukuk. Lo pegang je mana sir. Allahu akbar. Nya takit nah. Nya urun rukuk lagi nya WC je me gede. Takut po sakit perut gede WC me. Betis tarik kelikut. Nyo pinggang tarik ke rap. Menyo butoi taruku han takik ke ia. Mulai muda sampai ke tua han istilah kena penyakit takik ke ia. Karena ditekan di lutut, posisi ini ditarik ke depan, betis ditekan ke belakang. Laginya ruku. Nah taruku tak baca tasbih lagi sembahyang tasbih monya 10 ke. Menyanyian tak pelaku ubena penyakit tu, penyakit ke yang pulih mendu. Man menti jeno tak pelaku berakang kali terlah 20 tahun hang boleh leh. Lagai panasir karela huliko 50 tahun. Jina kena pelaku 5 orang boleh leh ju. Apa dah boleh leh. Kabeh runyoh mendu. Tapi mulai banyak ada semayang menang. Tekan di lutut, betis. Ditekan ke belakang, pinggang ditarik, kayaknya lurus. Menyelagi yang dah semayang sampai mulai banyak sampai ke Tuhan akan sehat badan tu. Majino kalau tarulah 60 tahun jino dan semayang 5 orang iwo kemadi hai iwo je. Panai iwo ada itulah triang kali rubung kaje kuram triang. Ada mutak luang handu pak le je. Yang kajelah. Pertama, yang kedua sudah rukuk tangan goyang-goyang. Bila mana setelah melakukan i'tidal sami Allahu liman hamidah, tangannya begini. 3 kali gerakan berturut-turut batalat salatuhu, batal salat. Apalagi 2 tangan ini. 3 gahayun 2 gahayun 4 2 gahayun 6 2 gahayun 6 urap nemak mi'ron lu ayun sami Allah liman hamidah. Jangan hitung keron. Menyampai ke layun berarti 8. 4 kali saya gerakan berarti 8. 2 kali saya gerakan berarti 4. Bahaya itu. Artinya melakukan gerak anggota tubuh dalam salat 3 kali berturut-turut batalat salatu, batal salatnya. Maka itu tidak boleh dilakukan gerakan yang sia-sia dalam salat. Tak selesai apa nanti? Posisi pu.
posisi jarau. Ini le macam dah kalau orang sembahyang sami Allah liman hamidah. Lah dalam posisi jarau kena juga beduk. Nya bukan. Kau menyakan dia pakai aidan yang nya nanti. Sami Allah liman hamidah. Kenapa? Nya hai jak le lain. Lagi kepiah talah balabang je nah. Pada jauh lain nah. Imak hidup kata je. Kanya? Nah ci jarau posisi jarau likut lah dah. Lagi orang pu istirahat tempat. Nya biasa bawa upacara menan. Istirahat di tempat, gerak menoi je dah. Yang benar posisi tangan sebagai mana ini? Lurus, truk. Dia mana? Atau menyatakan kira ajak-ajak tak kencing macam trap dah puduk na jero ino ka ajak le. Mana puduk na jero ka ajak le. Mantang ci mahayayun ta coran te ikat. Hai ke kabeh cara. Munya mantang mahayayun coran te ikat. Ya, kabeh kena. Mungkin baca nanti sesudah kita bangun dari ruku, kemudian kita mau sujud. Ada yang bermacam-macam tadi, ada yang ditarik dipukul kembali. Itu khusus untuk orang sehat ini. Itu bagaimana? Sujud. Waktu kita mau sujud, sesudah kita bangun dari ruku, kaki kita agak jarang misalnya begini, ambil maaf kita praktek. Ya. Itu kita bangun. Ini sami Allah liman hamidah. Untuk kiri, untuk kanan baru sujud. Itu yang pertama kali. Kemudian khusus untuk imam ini. Tapi bukan imam di masjid jami. Ben pegah imam masjid jami. Te mecoh hondan tu. Untuk imam begitu kita bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Panjang lagi. Kemudian baru tangannya diangkat. Makmum sesudah bangun angkat tangan terus, tapi imam baru angkat. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran posisi jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri biqadri syibrin, iaitu 1 jengkal. Onhai. Ya onhau kan? Ya, satu jengkal. Qadri syibrin, 1 jengkal. Menyena yang kau onhau dah duduk. Ya. Mam punya lagu hantai tadang tajak pang lagi urun enggalah jamun mutu kena. Enggalah belewat ngon. Nyan punya menan tapang ke? Nyan mekarat. Dan hana giyu pang menan. Mesti ada draw dong kupukro di sira urun terhormat. Banajan semayang menon pang. Nyo hang kumah menyo umu draw nak kajiat menyerta umu kata 70 menang gepang nya nak berdale je. Itarik leper ke dayuk. Itarik le boceng hai pedang ni. Nya onho ji. Ono. Nya punya onho tadang ke merang kepu pelaku 20 cm kurang lebih. 20 cm kurang lebih. Nya kenya di dalam kitab bikadri syibri. Kadar 1 jengkal. Onho kaji kah? Ka mam yang menolong pang. Ante tane je pegat lamunon tekan kala gerak. Trap tak tarik 3 gerak, trap tak tarik 2 gerak. Krap tak gerak jaro 2 go. Badit. Kaput. Makanya henala tak pot tarik dia. Berlaku menol judang sami Allah liman hamidah. Anda datang dah tujuh laju ku pun dah tarik ke tarik lah. Maka dang phone bupah. Dang phone bupah. Menyo hanapah dah dang phone menyo muna pasti pada tarik. Saya dah tarik mudeh menungkop. Karena geredhang kata prayak pun apa ikut nyan. Ban arah ban ke karayu. Hati. Pertama. Yang kedua, wate tadren ta sujud. Nya posisi tren sujud. Dah phone tak putren. Sami Allahu liman hamidah. Pajan imam pajan gerak jauh. Siga ngekeun sami Allahu liman hamidah. Siga ngenyan. Dan tangan yang diangkat ibhamun, ibu jari, posisi dengan putik telinga. Rusul asabe, ujung negara a'la udnahi, posisi di atas telinga ini. Ini perlu jarak. Baik benar sami Allah. Jangan atau sami Allah, jangan sami Allahu liman
hamidah sampai posisi ini. Ini posisinya. Hai no. Mama sena mesti benar. Tak benar. Itu enggak benar tu. Atau ya. Jadi digerak tangan seiring mulut mengulafatkan sami Allahu liman hamidah, tangan digerakkan. Habis dah, ya kena indot. Tidak. Habis. Artinya bersamaan antara melafatkan sami Allahu liman hamidah itu disebut dengan sunat qauli. Kanya sunat qauli? Ya. Mengangkat tangan disebut dengan sunat fi'li. Tugas mulut melafatkan sami Allahu liman hamidah sebagai sunat qauli. Tugas tangan menggerakkan tangan sampai ke sini, iaitu menjalankan, iaitu sunat fi'li dalam bentuk muqaranah, iaitu bersamaan. Kajilah apa nanti? Ustaz, Ustaz dari dah ini ya. Dalam mazhab Syafi'i, di saat kita turun untuk sujud, yang pertama kita turunkan adalah dua lutut, rukbataini. Dua lutut. Nyo gerdang raya. Kerja ada pesawat je putera nyino ke nyoy putera ke menoi putera. Menoi putera. Nyo gerdang raya. Ada gehan tubuh katanya 100 kilo putera niki. Nyo pun putera. Setelah itu diturunkan dua telapak tangan. Diturunkan dua telapak. Sebab menyohana terputera dua telapak tangan, jitra muka lagi untuknya hana lego tu. Awak tak naik go daripada nya ke namanya kaprego. Maka segera setelah kita turunkan rukbataini dua telapak tangan, kita turunkan dua. Setelah kita turunkan dua lutut, kita turunkan dua telapak. Setelah itu baru kita turunkan jabhatun. Ma makna jabhatun? Dahi ke nabah terputera mereka. Baik kham abah ya kenan. Abego. Baik baidong patah tuliang jit. Jabhatun artinya dahi itulah yang menjadi wajib. Artinya tidak sah sujud kalau dahi ini tidak bersentuh dengan sajadah dan ditekan sedikit. Adapun hidung tidak tersentuh dengan sajadah, hukumnya makruh. Berarti sunat. Sunat. Menyaga wajib boh hidung berkenang ketika menyidong tu pai tapli pun. Pai tapli baru kenang tika man hang kenang dalam sebai hidung pai tapli wujud, tapi menyodoh doh itu wajib. Maka dahi di saat kita salat tidak boleh hail ini. Tidak boleh terjadi satir, artinya penghalang. Yang kalau do mesti kena ada gedai mum kepiah meno laju. Yang karagu tak ikut nah. Karena watai ke sujud nanti ada kepiah. Yang karagu tak ikut nah. Kibanci punya gedai mum nya meno kepiah. Nyo jabhatun dahi ini tidak boleh hail penghalang dan tidak boleh ada satir lebih. Masuk ibu telekom. Nya ibu-ibu ke pakai telekom kena. Ono ke pakai gikat. Nya tak ke sujud ada telekom. Atau ke kalang keramik kota ke tipruk telekom muka perak ke tipruk. Ke sujud ada telekom. Artinya di sujud di atas barang yang ditanggung. Tidak sah itu. Karena itu barang yang ditanggung. Makanya imum antai da imum beragu lain nyo kepiah menyo menakan muno awat da imum tegau likut trap. Tapi menyoka ke benahi semayang ka kuat kuat tiram kepiah mentang muno nyang karagu tak ikut. Pasti ke sujud nanti ada beci. Ya, kajelah. Ibu-ibu kami ikut kita. Ya, pun lah. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya pada sih mungkin ke sini. Ibu-ibu dah lihat dari tadi kayaknya mau bertanya Ustaz daripada praktek Ustaz. Ada silakan Bu, kalau ada silakan aja. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada Bu.
Ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai gerakan sholat tadi, Ustaz, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk perempuan dipraktekkan juga? Maksudnya coba belum jelas. Coba. Mana sih maksudnya boleh bilang? Ada gerakan dalam sholat untuk laki-laki atau perempuan ada perbedaan Ustaz. Itu Ustaz perbedaannya. Oh, apakah ada perbedaan? Ya. Secara umum tidak ada perbedaan, terkecuali di beberapa tempat. Umpamanya di saat laki-laki sujud, ini kita tegakkan. Putra ke ni ya? Ini. Yang ni kala kan saya mau peradak cik. Ilo lom tanya lo sengaja cik bak guru you. Dan kepala guru untuk lo semua. Han saya mau peradak tanya. Yang ni kala. Kalau siku semua orang tahu ini apa? Yang kala. Awak jarang bahasa Aceh. Nyelong je lo. Kedai tanya bapa misuar kedai. Nyot tanya punah ni pak. Pergelangan ini salah juga. Yang kalian penasir berfikir kaya ada katanya mufradat bahasa Indonesia hansip. Baiklah mufradat bahasa Arab bahasa Inggeris. Balik bahasa Aceh ju sampai. Orang agam awak tega sujud nyo harus tegak. Baik mana? Baik lagi cenguk pom mana? Kena yang tujuh lom praktek tujuh cenguk pom. Kat so praktek. Lom praktek nyo salah mana? Ya mana? Bukan itu. Ini ditegakkan begini. Ya. Tegak. Untuk perempuan siku tangan kanan dimasukkan posisi lambung sebelah kanan. Atau tulang rusuk dirapatkan dengan tulang rusuk sebelah kanan. Siku yang sebelah kiri juga dirapatkan dengan rusuk sebelah kiri begini. Karena ada sesuatu yang dia jaga. Beda dengan kita laki-laki. Katanya orang kampung dah jaga aja tepuk dah. Nah, di situ beda. Tidak boleh perempuan tegak begini. Sikunya sampai enggak boleh. Masukkan ke sini. Ya, disitulah sopannya perempuan. Tapi kalau ada perempuan yang salatnya begini, kita harus lari itu. Mungkin itu bukan perempuan. Itu laki-laki namanya. Jelas ibu? Nyangka jelas. Ya. Nalom sang panasir najuk mik gede. Nya kagak buat telekom nalom. Daripada gaya won tu hang tim dengar lain najuk ikut deh. Ya. Nah pernah tak ada sih. Jaro itu buka. Ya. Ya. Ibu-ibu di sini belum ngerti mengenai berdirinya. Bagaimana? Apakah berdiri laki-laki sama perempuan berbeda? Dijarangkan atau rapat? Ya. Sama, berdiri laki-laki dengan perempuan itu sama. Artinya sama-sama kepala ke atas. Ini yang pertama dulu. Sama-sama kepala ke atas, kaki ke bawah. Kemudian menjarangkan juga sama. Jangan rapat begini. Tidak dianjurkan rapat. Kalau ini tidak kokoh ini. Goyang sedikit langsung jatuh. Tetap di qadri shibrin, ukuran kadar 1 jengkal begini. Sama itu. Laki-laki pun begini, tidak diperintahkan sampai begini, tidak begini. Sama itu. Kemudian semenjak takbiratul ihram, artinya mulai dari takbiratul ihram sampai dengan diakhiri dengan salam, pandangan selalu ke tempat sujud, tidak ada ke tempat lain. Pandangan selalu ke tempat sujud, laki perempuan sama. Illa terkecuali ketika membaca syahadat tauhid pada tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ketika kita membaca syahadat tauhid pada lafaz illallah, di situ
tangan kita gerakkan, pandangan kita lirik sejenak, setelah itu kembali pandangan ke tempat sujud. Itu yang ada sedikit kita geser pandangan di saat kita gerakkan illallah. Dan setelah kita gerakkan telunjuk pada posisi illallah, tidak ada Tuhan kecuali yang ada hanya Allah. Wa yabqa rafuhu, kekallah rafa'nya, jangan lagi diturunkan. Karena ini kita komitmen, tidak ada Tuhan kecuali yang ada Allah. Komitmen. Wa idamatuhu, dan tetap itu terus. Dan kekal rafa'nya ila salam, sampai kepada salam. Kalau memang kita masbuk ilal qiyam, sampai kedah kita mau berdiri. Jangan lagi diturunkan, karena kita komit tidak ada Tuhan kecuali yang ada Allah. Kekalkan posisi ini. Jangan setelah yakin ragu lagi, turunkan, jangan. Sudah jelas tuh? Ya, tahu ya. Ya. Kira-kira mungkin ada masih waktu kurang lebih 7 menit lagi ada yang ditanyakan. Sikit lagi untuk ibu-ibu, ada yang salah sikit. Panasir. Ibu-ibu. Ibu-ibu biasa kan ada yang tidak pakai kaos kaki. Ya. Waktu salat. Maka kain sarungnya diinjak. Maka setelah sami Allahu liman hamidah, supaya tidak tampak telapak kaki di saat sujud, dibuatlah kaki begini, diinjak kain sarung. Sekali digerak kaki kiri, sudah sekali. Digerak kaki kanan, sudah 2 kali. Dibuat telkom begini, sudah berapa kali? Mana 3, 4? Batal salatnya. Itu gerakan yang tidak disadari. Begitu mau turun begini sekali, gini sekali, udah 2. Kemudian telekomnya akan dibuat begini supaya jangan nampak ini. Berapa kali gerakan? 4 kali berturut-turut. Bagaimana hukum salat? Bila mana kita gerakkan anggota tubuh 4 kali berturut-turut dalam salat, bagaimana? Ini sekali. Kan seperti ini. Pinjak. Ini tidak disadari, bertahun-tahun seperti itu. Ibu di rumah juga seperti itu. Ibu di rumah. Jangan dipikir penasir ibu yang ada di masjid jami aja. Ibu kita di rumah juga seperti itu. Waktu mau turun begini, baru turun dia. Kalau enggak diinjak pasti nampak. Maka bagaimana? Terserah. Apakah beli kaos kaki atau dilakukan gerakan tidak berturut-turut 3 kali? Boleh. Ada jeda. Kalau berturut-turut sampai 4 kali yang barusan kita sampaikan, batalat salatu, batal salatnya. Kenapa batal? Jelas gerakan itu 4 kali berturut-turut. Masa enggak batal? Ya. Tanpa kita sadari sudah lama salat kita batal. Baik, Ustaz. Ini ada satu yang ingin bertanya lagi, Ustaz. Silakan. Oh ya. Kalau posisi ya. tangan, mana yang terbuka, mana yang tertutup, mana yang lebih sempurna? Ya. Disunatkan menjarangkan jari-jari. Tapi bukan begini. Dibuat di sana wastah, pertengahan begini. Enggak begini. Banyak ada orang takut datang begini ya. Bukan begini. Direnggangkan, trap. Tapi wastah, pertengahan, bukan begini. Ada juga begini. Salah itu. Begini juga salah. Karena terlalu rapat, renggang sikit. Sampai kepada posisi sami Allah liman hamidah, mau sujud segala macam begini terus. Bukan begini dan bukan begini. Bukan rapat ketat, kemudian bukan terlalu jarang, akan tapi wastah, pertengahan. Jelas ya? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdepan ke kanan atau kaki ke belakang. Iya. Ya. Iya. Ya. Ya kan? Nyan suhana tapi mupo mudanya. Nyan lebih bahaya udah mana? Suhana buat jelah. Ditanya su beraya buat mana? Maka be baterai benda. Dan kira ada kenya urang cukup mengatau deh. Suhana lang kampung. Buat jelah. Kita yang lang kampung su beraya buat. Kapuan aja lah. Enggak lah, enggak.
Yang cik benar. Nya bahaya dah urang. Nyian bagedang. Kepegat kata. Kepegat kata. Kepegat kata. Kebedah kedua ju. Nya menyana tak jawab kawa ju. Ya. Ya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mengangkat dua telapak tangannya ketika takbiratul ihram, kemudian dia meletakkan tahta sadrihi, di bawah dadanya, ala seratihi, di atas pusat, diup dada, di atas pusat. Kon dada ayu puno kon dan kon muno nyang kau yu pusat nyang sangkut ke deh tapi harap punya no dulu kong itu tapi yang gayu no tata sadrihi, di bawah dada dan di atas pusat no kata apa. Nah, penjelasan yang kedua dijelaskan dalam kitab agak sedikit mereng ke lambung ini. Karena di sinilah sentral terminalnya syaitan untuk mengganggu kita, dicepit sikit ini. Ada yang seperti ini, maka kena ada dua versi kita lihat. Ada yang begini, ada yang mengambil ini sedikit. Aman itu. Kalau dah fikir. Nanti ada waktu kami. Tidak. Tahta sadrihi, di bawah dada, di atas pusat. Menyepuduk guna-guna uyup pusat, salah. Di atas dada, salah. Itu yang kita temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut pandangan kita sesuai dengan referensi kitab yang kita baca. Terserah nanti dengan terserah dengan pandangan orang lain dengan referensi kitab lain yang digunakan. Kita toleran itu. Baik, tapi yang pertanyaan saya belum masuk. Ulah jamaah masuk tidak dapat. Padahal mana baca imam ada negara kontrol, tapi kedua mari sehingga imam kagum Allah pada tapi Fatihah. Sementara dirinya tak kira tak orang karena pulau kontrol ilmunya cukup bahaya. Jadi sebenarnya susah lah bagaimana yang kontrol orang. Jadi hanya kontrol yang kena kontrol hanya ya. Bila mana si masbuk hana ya kalan putra bu ibnu kon pui de ipok droy ke pangen iptimang jarida iptimang kepiah ikalan uke kalan jiam terserah kanya pu bakmo ni de pu cere di ibnu kon hana kalan ihwal perilaku si masbuk hana kalan. Yang akan dengan si masbuk, orang yang tidak cukup waktu untuk menyempurnakan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk, itu masbuk. Dia tidak cukup waktu untuk menyempurnakan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk, tidak cukup waktu. Berarti itu namanya masbuk. Orang masbuk, kalau imam sudah rukuk, dia wajib segera rukuk, walaupun Fatihahnya belum selesai atau sama sekali tidak sempat membaca Fatihah. Tidak sempat membaca Fatihah, tetap dia harus rukuk. Bahkan dia harus sempat menetap ukuran kadar tuma'ninah dalam rukuk bersama imam. Bukan dia turun, imam naik. Atau comunca, plak teruji kena pelung kebedah nunggu imam. Bukan. Sempat menetap ukuran kadar tuma'ninah dalam rukuk bersama imam. Dihitung rakaat itu. Dihitung rakaat. Kenapa dihitung rakaat? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti imam, maka
bacaan imam itulah bacaannya si makmum. Hadis tersebut Imam An-Nawawi mempertanggungkan kepada si masbuk. Adapun si muwafi, apa arti si muwafi? Bukan masbuk. Bukan masbuk. Dia tetap tidak ada salat kalau tidak ada Fatihah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah. Itu berlaku untuk siapa? Untuk imam. Imam enggak ada salat kalau enggak ada Fatihah. Untuk si munfarid, orang salat sendirian, tidak ada salat kalau tidak baca Fatihah. Untuk si muwafiq, apa arti muwafiq? Orang yang cukup waktu membaca Fatihah di belakang imam sebelum imam rukuk, tapi dia tidak baca, maka orang tersebut tidak ada salat. Adapun si masbuk, padahal kalau kita lihat tadi, salat apa Fatihah itu harus dibaca kulla rakaatin, tiap-tiap rakaat, illa rakaata masbukin, terkecuali rakaat si masbuk. Aman. Tidak diinstruksikan harus menyempurnakan Fatihah. Maka yang salah bagi si masbuk itu, dia sudah sadar dia itu masbuk. Imam sudah ruku, dia tidak ruku. Imam sudah ruku, dia masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam sami Allah liman hamidah, turun dia ruku. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Dia pikir dia itu sudah satu rakaat, nanti salam bersama imam. Salah itu. Dia turun ruku apa namanya itu? Ruku mutabaah dengan imam, tidak, imam sudah tidak. Ruku apa namanya? Ruku mandiri, tidak ada ruku mandiri karena kita qudwah imam, mengikuti imam. Di saat tadi imam ruku, kita mentakhirkan, menyempurnakan Fatihah, sehingga imam begitu kita bangkit, imam telah turun dari i'tidal untuk sujud. Berarti sengaja kita membiarkan imam lewat ke depan dua rukun fi'li. Yang pertama ruku, itu rukun fi'li. Yang kedua i'tidal, tidak bersamaan dengan imam, karena kita balik imam turun. Sengaja kita membiarkan imam lewat ke depan dua rukun fi'li. Yang pertama ruku', yang kedua i'tidal. Al-mutawalliyah ini yang beriring-iringan keduanya dua rukun fi'li, sengaja kita biarkan. Itu bukan udhur namanya. Oh, saya menyempurnakan Fatihah. Siapa yang suruh kita menyempurnakan Fatihah? Kita masbuk, tidak disuruh itu. Itu namanya bukan udhur. Sengaja itu membiarkan imam lewat dua rukun ke depan. Rukun fi'li al-mutawalliyah ini yang beriringan keduanya dua rukun. Batalat salatu, batal salatnya. Bukan tidak cukup rakaat. Benar jenang untuk kebudah kutamah tabu rakaat itu. Kebudah tamah tabu rakaat itu batalat salatu, salat batal itu. Karena sengaja membiarkan imam lewat dua rukun fi'li yang beriring-iringan keduanya dua rukun. Imam lewat, kita di belakang, sengaja, tanpa udhur. Oh, saya menyempurnakan Fatihah. Siapa suruh? Masbuk itu tidak disuruh untuk menyempurnakan Fatihah. Itulah kesalahan selama ini. Berarti selama ini yang melakukan hal seperti itu berarti tidak ada salat. Putra nangok. Yang ya le yang long pegah le ni cok simpul air rod. Kak. Belanya aku pakar tadi nalau guna tanya batal salatnya karena timang bagi pegah nalau berarti menyamunah kiban kenyamunah maksud ron bila mana munan nya kaji benar untuk bila mana muno kiban kanya batal salat nya dengan ketima batal salat menyamunah kiban kemunan ni kiban maksud ron ya kasih jelas tapi mengapa itu pernah semuanya disampaikan dulu masuk. Jadi tiga kali berdoa, tiga kali berdoa, ada kunjung berdoa, berdoa setelahnya. Hana ketemu ruku. Bila mana hana ketemu ruku? Ya. Kanya? Ya. Menyaimum kagak bedah dari ruku ke i'tidal. Sebenarnya gonyan kan ketemu ruku bergabunglah bersama imam. Bergabung bersama imam untuk turun kepada
sujud. Berarti kenya hendak demi rukuk. Bergabung dengan imam untuk turun kepada sujud. Nya sembahyang hendak betul. Karena hendak lewat dua rukuk dengan hendak betul. Cuma setelah salam imam fasayati birakatin, datangkan satu rakaat. Ba'da salam imam, setelah salam imam. Kenapa datangkan satu rakaat setelah salam imam? Karena salat tadi satu rakaat tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak sempat rukuk bersama nah jelas. Ya. Ya. Betul lagi. Ya. Dalam mengikuti imam, karena kita ikut imam lillahi ta'ala. Dalam salat sunat tarawih ada jamaah kita mungkin ada kesibukan diambil 8. Kemudian begitu habis 8 dia mengikuti imam salat tarawih, dia mengikuti imam dia salat witir. Bagaimana itu niatnya? Sementara imam niat masih tarawih. Mungkin masih kamu gawitir. Bagaimana hukumnya? Tak ada pertanyaan apa nanti. Orang berlaku dekat juga dalam lenjak long kau kubah terbompang. Nyontek tetros start, taruah mata bompangnya kabeh ke ruah. Nya nabe je lama. Nya dia tak jawabnya nala punya. Iya. Bagaimana hukum mengikuti salat yang tidak sama seperti salat tunai di belakang salat qada? Itanya salat tunai, imam salat qada, atau imam salat tunai, katanya salat qada, atau imam salat fardu, kita salat sunat, atau imam salat sunat, kita salat fardu, atau imam salat witir, kita salat tarawih, atau imam salat tarawih, kita salat witir. Kanya mandu pelatanya? Lebih ke dalam penanti tabah sangat nantanya. Benar tabah, kata tabah kita apa ada juga. Ya, itu hukumnya adalah khilaf aula. Artinya berselisih dengan pendapat yang terlebih aula. Punya pendapat yang terlebih aula, qada dengan qada, sembahyang yang sama, jihad. Tunai dengan tunai, jihad. Sunat dengan sunat, jihad. Kanya tarawih dengan tarawih, jihad. Witir dengan witir, jihad. Rata balik dia katanya. Di situ terjadi khilaf aula. Najelah. Tarik musalla dan hal ini. Tarik musalla dan hal ini. Tegedi tak ikut naharium. Hana. Kemana? Nah makruh. Haji. Cuma khilaf aula, berselisih dengan pendapat yang lebih aula. Pendapat yang lebih aula bersama sembahyang. Punya witir dengan witir, tarawih, sunat dengan sembahyang sunat, sembahyang wajib dengan sembahyang wajib, sembahyang tunai dengan sembahyang tunai, sembahyang qada dengan sembahyang qada. Kak jelah? Ya. Kah? Ya. Tegeri tak ikut kiban teman naharium. Nama makruh. Terima kasih banyak. Kau beli nak betul bahasa kaji nyo kepo dua. Ya lontek habis sampai penasihat terbompang tu tajanya. Ya insyaallah sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Kalau memang ada yang kita sampaikan itu benar dari Allah, kalau yang salah itu sama-sama kita koreksi, kita perbaiki. Itulah namanya manusia yang serba kekurangan. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.